Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Pada pertemuan ini kita akan belajar bersama mengenai problematika hukum keluarga Islam. Namun sebelum itu mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita amati pemberitaan sebagai berikut. Setiap hari, masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan keluarga, mulai dari dispensasi kawin, perceraian, hak asuh anak, dan lain sebagainya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya berbicara tentang aturan, tetapi berhadapan langsung dengan realitas kehidupan masyarakat. Hukum keluarga Islam merupakan hukum yang mengatur hubungan keluarga akibat perkawinan dan hubungan darah, beserta hak dan kewajiban yang menyertainya berdasarkan syariat Islam dan peraturan yang berlaku. Namun pada praktiknya, berbagai problematika dapat muncul ketika norma hukum tersebut bertemu dengan realitas sosial masyarakat. Contoh pada problematika pertama, maraknya perkawinan anak. Meskipun batas usia perkawinan telah diperketat menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, namun realitanya masih banyak perkara dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama. Faktor yang melatar belakangi diantaranya kehamilan sebelum nikah, ekonomi lemah, dan kondisi sosial tertentu. Problematika berikutnya adalah tingginya angka perceraian. Perkara ini menjadi salah satu perkara yang paling banyak ditangani oleh pengadilan agama. Penyebabnya beragam, mulai dari masalah ekonomi, konflik rumah tangga, KDRT, perselisihan yang berkelanjutan, dan ketidaksiapan pasangan dalam rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Selain itu, masih ditemukan praktik perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi atau dikenal sebagai nikah siri. Secara agama, perkawinan tersebut dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Tetapi dari sisi hukum negara dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti kesulitan memperoleh akta nikah, perlindungan hukum bagi istri, maupun status administrasi bagi anak. Sehingga sebagian pasangan mengajukan isbat nikah untuk memperoleh perlindungan hukum negara. Setelah perceraian, sering muncul sengketa hak asuh anak. Dalam penyelesaiannya, kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama, termasuk pada aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Berikut berbagai problematika hukum keluarga Islam lainnya yang sering terjadi, baik pada bidang perkawinan maupun pada bidang kewarisan. Berbagai problematika tersebut tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor yang memengaruhi munculnya persoalan tersebut, mulai dari pendidikan, disebabkan kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam keluarga. Kedua, faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memicu konflik dalam keluarga. Ketiga, faktor sosial, perubahan nilai, pergaulan, dan gaya hidup masyarakat modern. Keempat, budaya, disebabkan oleh tradisi dan kebiasaan masyarakat yang tidak selaras dengan nilai agama dan hukum. Lalu faktor keagamaan, disebabkan kurangnya pemahaman ajaran agama yang baik, kurang mendalam, dan kurang konsisten. Faktor terakhir disebabkan kurangnya pemahaman terhadap hukum. Berbagai problematika yang telah kita bahas menunjukkan bahwa kehidupan keluarga tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dalam kondisi tersebut, hukum keluarga Islam hadir bukan sekadar sebagai kumpulan aturan, melainkan sebagai pedoman untuk mengatur hubungan keluarga secara adil dan bertanggung jawab. Hukum keluarga Islam juga berfungsi melindungi hak-hak anggota keluarga, membantu penyelesaian konflik, mewujudkan keadilan, serta menjaga kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hadir untuk membatasi kehidupan keluarga, tetapi untuk memberikan solusi atas berbagai problematika yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Sekarang coba refleksikan kembali materi yang telah dipelajari. Kemudian gunakan hasil refleksi tersebut sebagai panduan dalam mengerjakan lembar kerja yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.